Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya selaku khatib berdiri di mimbar ini berwasiat khususnya kepada diri saya, umumnya kepada jamaah Jum'ah. Marilah di dalam meniti kehidupan di dunia yang singkat dan pendek ini, kita selalu berusaha untuk merawat, menjaga, memelihara dan meningkatkan apa? Keimanan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarangnya, agar kehidupan kita mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, baik saat ini di dunia ataupun kelak di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selama hidup kita di dalam dunia tidak akan sunyi dari ujian, cobaan ataupun sanksi hukuman. Lenyap yang satu, datang yang lainnya. Begitulah tiada putusnya. Bermacam-macam bentuk ujian Allah yang diberikan kepada kita sebagai insan semata-mata adalah untuk menguji iman. Pembeda yang takwa dan durhaka. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, apabila kita suatu saat menemui musibah, ujian ataupun cobaan, jangan lekas putus asa. Apalagi bunuh diri, itu bukan suatu cara dalam mengatasi berbagai masalah, bahkan itu suatu perbuatan dosa. Apabila kita menemui musibah, tentu kita harus sabar, menahan diri dan bertakwa kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kemenangan dan ampunan Tuhan, dan insya Allah nanti akan mendapatkan penuh dengan kebahagiaan. Tidak selamanya langit itu kelam. Suatu saat akan cerah juga. Hiduplah dengan sejuta harapan. Habis gelap terbitlah terang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dunia ini penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, bahkan sanksi ataupun hukuman. Dunia ini terkadang tempat bersenang-senang yang melalaikan, sehingga banyak manusia yang tergelincir dalam kehancurannya, dalam kehidupannya, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Quran surat Al-An'am ayat 32. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita teguhkan keimanan dalam kebenaran, sehingga tidak termasuk golongan manusia yang tersesat dan merugi.
Maka hendaklah kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadzaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. Inilah doa yang harus kita amalkan, harus kita praktekkan di akhir zaman ini. Karena terkadang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makanya mari kita tegakkan keteguhan keimanan dalam kebenaran ini. Kita memohon kepada Allah dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena Engkaulah sebaik-baik Maha Pemberi. Ini penting bagi kita, pegangan dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tanda seseorang dicintai oleh Allah adalah dia diberi masalah. Dia diberi banyak berbagai macam masalah. Ini cinta. Kalau kita mempunyai kepekaan hati, besarnya ganjaran, besarnya banyaknya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan, sesuai dengan besarnya ujian. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita renungkan, koreksi diri kita. Pertama, boleh jadi saat ini kita tidak diuji dengan harta, akan tetapi terkadang diuji oleh Allah dengan pasangan kita. Suami istri terkadang cekcok, terkadang tidak rukun guyub. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kuncinya, apabila kita punya pasangan tidak rukun, segera meminta maaf. Wal afimna anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segera mengakui kekeliruan, kesalahannya kepada masing-masing. Untuk apa? Bersalam-salaman, meminta maaf. Di hari raya yang fitri ini, momentum untuk melebur dosa. Begitu juga hadirin, boleh jadi saat ini kita tidak diuji dengan pasangan, tetapi terkadang diuji oleh Allah dengan anak kita. Ada kalanya anak kita menjadi musuh bagi orang tuanya. Ada kalanya anak menjadi penyejuk bagi orang tuanya. Ada kalanya anak menjadi cobaan bagi orang tuanya. Ada kalanya anak menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Ini adalah ujian. Begitu juga boleh jadi saat ini kita tidak diuji oleh anak, tetapi terkadang diuji oleh Allah dengan orang tua, dengan mertua. Kan ada kalanya hubungannya tidak baik antara mantu dengan mertua. Ujian, cobaan. Makanya mari kita mengenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arabba rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, tentu dia akan mengenal Tuhannya.